Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keuangan, program studi pendidikan administrasi perkantoran kelas B. Dalam video kali ini, kami akan membahas seputar manajemen keuangan sekaligus mewawancarai pelaku UMKM di bidang tekstil. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delia Salsabila. Halo, perkenalkan nama saya Adrian Syafril Lubis. Halo semua, perkenalkan nama saya Deswita Syafitri. Halo semua, perkenalkan nama saya Divaidia Rendanto. Perkenalkan, nama saya Verina Diva Azahra. Hal pertama yang akan kami bahas adalah konsep manajemen keuangan, yaitu suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan juga berarti seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Fungsi manajemen yang pertama, menetapkan pengalokasian dana atau investment decision. Yang kedua, memutuskan alternatif pembiayaan atau financial decision. Yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen atau dividend decision. Lalu selanjutnya ada investment decision dan financial decision. Investment decision adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada financial decision, yaitu keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada dividend decision. Dividend decision atau keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok keuangan program studi pendidikan administrasi perkantoran B akan mewawancarai seorang narasumber pelaku UMKM yang usianya masih muda nih seangkatan sama kami. Boleh untuk Bagas untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, halo teman-teman semua, nama aku Bagas Adikusuma. Kalian bisa manggil aku Bagas ya. Aku kebetulan juga mahasiswa juga, aku kuliahnya di BINUS, jurusan Business Information Technology. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal juga Bagas. Untuk pertanyaan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Bagas boleh nih kenalin kepada kita mulai dari nama usahanya, kemudian bergerak di bidang apa, dan sejak kapan menjalankan usaha ini. Oke ya, jadi nama usaha yang aku buat sama temen-temen tuh namanya Uncomplice Apparel. Jadi kita itu bergerak di bidang tekstil gitu teman-teman. Jadi kita ngolah bahan mentah jadi baju gitu. Tapi untuk produk-produk yang kami jual itu masih berbentuk baju, cuma nanti kan bentuk segmentasinya mungkin banyak, nanti ada yang long sleeve atau mungkin pakai sweater, tapi itu masih kita rancang di kemudian hari gitu. Untuk tadi sejak kapan kita mulainya tuh bergerak di tahun 2019, kebetulan tuh kurang lebih 6 bulan sebelum pandemi gitu. Oke, baik. Jadi udah lumayan lama ya, guys ya. Untuk pertanyaan kedua, dalam menjalankan usaha ini, apakah dibantu oleh tim? Iya, betul, dibantu oleh tim. Jadi kita itu kalau aku sendiri bagi itu jadi yang utama itu kita ada 4. Yang pertama itu mungkin aku bagi jadi divisi aja ya. Aku tuh kayak penanggung jawab divisi branding dan financial Uncomplice sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada bidang produksi dan
dan manajemen marketing. Lalu yang ketiga itu ada divisi kreatif, mungkin yang ngurus nanti desainnya, dari feed Instagram mungkin, terus dari mungkin kayak tema-tema yang dibuat nantinya buat snapgram yang kita buat gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh Adrian. Silakan Adrian. Ya, ini ngomong-ngomong soal produksi, kira-kira teknologi atau alat apa sih yang digunakan oleh usaha Anda gitu? Oke, jadi kalau misalkan kita membahas terkait produksi bajunya, kita tentunya butuh namanya mesin konveksi ya. Cuma waktu batch pertama itu kita masih pakai yang konvensional, yang di sablonnya tuh masih konvensional gitu, belum menggunakan alat. Namun di batch kedua ini yang kita buat ini, kita menggunakan digital printing teman-teman. Jadi kualitas sablonnya juga lebih halus, lebih awet, dan lain-lain. Nah itu mungkin untuk sablonnya ya. Lalu yang selanjutnya itu yang pasti kita tuh pakai mesin jahit teman-teman, karena kita tuh beli bahan mentah gitu kan, rolan yang agak banyak. Nah jadi kalau untuk alat sendiri pasti ada mesin jahit ya, sama mungkin gunting, penggaris, dan lain-lain buat mengukur ukuran bajunya. Kita mungkin mau size-nya panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu teman-teman. Terus kalau teknologinya itu, kalau buat manajemennya, kalau aku sih masih gunain Microsoft Excel ya teman-teman, karena ketika kita buat laporan akuntansi itu tentunya lebih mudah yang pertama. Terus mungkin fitur-fitur yang rumus-rumus itu sangat membantu kita banget nih dalam mengerjakan laporan akuntansi yang kita buat gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu signifikan banget sih laporan akuntansinya, cuma jurnal umum aja, cuma itu sangat membantu kita sih dalam menentukan keputusan ke depannya gitu. Kalau untuk teknologi ya, mungkin untuk alat dan teknologinya selama kita jalanin usaha baru itu sih yang kita pakai gitu. Wah, lumayan lengkap ya menurut saya. Teknologinya udah bagus, memadukan antara teknologi dengan usaha. Selanjutnya, untuk omset penjualan pada saat pandemi ini tuh gimana sih? Jadi kalau untuk omset penjualan ya, aku juga mengacu sama batch pertama. Kalau omset penjualan batch pertama itu benar-benar bagus sih, tentunya benar-benar bagus, karena mungkin ya yang apa yang saya jelasin tadi terkait tentang pandemi yang mungkin belum terlalu parah gitu ya, tsunami pandemi yang masih pertama gitu. Jadi untuk omsetnya kita bagus banget, kita mungkin bisa meraih mungkin kalau aku kasih persentase itu mungkin hampir 90% omsetnya tuh bagus gitu dibanding yang batch kedua ini. Kalau batch kedua ini omsetnya agak turun ya teman-teman, kayak mungkin turun jadi mungkin 50%, sangat signifikan banget deh pokoknya. Mungkin salah satu faktor kenapa omsetnya juga turun gitu, dari informasi yang kita sampaikan juga, terus mungkin kondisi masyarakat yang mungkin pendapatannya juga turun gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk omset penjualan Uncomply sendiri. Berarti pandemi sangat mempengaruhi ya? Ya betul, sangat berpengaruh sih, apalagi kita baru ya teman-teman, berpengaruh banget. Pertanyaan selanjutnya itu, dalam menjalankan usaha ini, apakah membuat laporan keuangan? Iya, membuat laporan keuangan. Kalau boleh tahu, laporan keuangannya itu dihandle oleh siapa? Iya, kebetulan karena aku divisi branding dan finance Uncomply, jadi aku sendiri yang buat gitu, terkait laporan usahanya gitu. Gitu sih kurang lebih. Makasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Diva Ayudhya. Kepada Diva Ayudhya dipersilakan. Makasih Deswita atas kesempatannya. Selanjutnya saya ingin bertanya. Yang pertama, menurut Anda seberapa penting laporan keuangan dalam suatu usaha? Makasih. Ya, kalau menurut aku pribadi, laporan keuangan itu benar-benar sangat penting ya, karena kita di situ kan saya sempat baca juga terkait manajemen Astra, mereka itu benar-benar rapih banget ya teman-teman, kayak terkait budgetingnya, terkait kualitinya, terkait time-nya, terkait revenue dan selling dan lain-lain. Tapi yang saya garis bawahi sih, measurement yang paling penting dalam yardstick penjualan itu adalah budgetingnya itu gitu. Menurut aku selain laporan keuangan, mungkin laporan dari data konsumen, dari survei kepuasan konsumen itu juga penting gitu.
Oke, berarti laporan keuangan penting banget ya buat ngambil keputusan ke depannya bakal kayak Iya gimana. betul, penting banget terkait budgeting. Oke, pertanyaan yang terakhir dari saya itu, lalu untuk pengambilan keputusan seputar keuangan, biasanya yang ngambil keputusan itu siapa? Iya, jadi kalau balik lagi itu saya juga sih karena aku itu branding dan finance ya bertanggung jawabnya terkait financial accomplish, tapi juga nggak menutup kemungkinan sih buat anggota utama yang lain itu mereka juga ngasih pendapat juga terus keputusannya gitu, betul. Oke, kalau gitu selanjutnya akan disampaikan oleh Verina. Untuk Verina dipersilahkan. Selanjutnya nih, biasanya tuh di usaha yang dijalanin ini ada kendala nggak sih? Biasanya tuh kendalanya berupa apa? Terkait kendala tentunya kita yang pertama itu mengelola uang sih, terkait kita nentuin keputusan nih. Misalkan kita mau mungkin di batch kedua itu kita mau ganti packagingnya gitu. Nah itu kan kita nggak tahu nih ini harga segini tuh bakal efektif atau tidak gitu kan kendalanya. Terus juga mungkin kalau kendala itu kan ada dua faktor yang mungkin dari eksternal itu yang kita tahu tuh pandemi ini bener-bener ngaruhin banget. Yang saya bilang tadi mungkin banyak hal-hal yang nggak terduga tiba-tiba terjadi gitu. Jadi mungkin kendalanya lebih utama keuangan juga sih, pengelolaan keuangan gitu. Ya, jadi kendalanya ada di budgeting dan keuangan ya, Kak. Terus pertanyaan terakhir ini, bagaimana sih cara kamu sama timnya kamu tuh untuk survive di pandemi kayak gini, untuk ngejalanin usahanya? Ya, jadi kalau untuk aku dan teman-teman itu awalnya sempet mau rilis lagi batch ketiga secara cepat. Cuma setelah kita tinjau kondisi ke depannya, ternyata itu tidak memungkinkan banget buat jualan. Sebenarnya kita bisa jualan, cuma setelah kita ketahui lagi marketnya gimana, ternyata itu menurut kami itu nggak efektif banget gitu. Mungkin gitu aja sih terkait pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih untuk Bagas atas waktunya yang udah berkenan nih untuk menjadi narasumber kami. Jawabannya keren banget sih, udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami. Yang terakhir untuk Bagas boleh nih untuk mempromosikan usahanya, mulai dari media sosialnya atau juga online shopnya. Silakan. Oh iya, buat tahu informasi lebih lanjut Uncomplice ngapain aja ke depannya gitu, kalian bisa follow, aku ketik aja di kolom chat ya, biar mungkin takutnya ada salah penyebutan. Jadi biar aku chat ini Instagramnya teman-teman. Kalau mungkin untuk Tokopedia-nya itu kita Uncomplice Apparel sama tulisannya bisa nanti setelah kalian buka Instagram ada link tree-nya kok, nanti bisa dibuka dari Instagram gitu.